I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggota 2 orang, yaitu saya sendiri Cisyana Amanda dan Wawan Rahim. kami akan membacakan materi kami tentang kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi, yaitu Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo sebelumnya menjadi kerajaan Islam yang sering berperang dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Kerajaan Liwu yang bersekutu dengan Wuju ditaklukkan oleh kerajaan Gua Talo. Dalam serangan terhadap kerajaan Gua Talo, Karaleng Goa meninggal dan seorang lagi terbunuh sekitar pada 1565. Ketiga kerajaan Bone, Wojo, dan Sopeng mengadakan persatuan untuk mempertahankan kemerdekaan lainnya, yang disebut Perjanjian Telung Puco sekitar 1582. Goa meluaskan pengaruh politiknya agar kerajaan-kerajaan lainnya juga memeluk Islam dan tunduk kepada kerajaan Gua Talo. Di daerah Sulawesi Selatan, proses Islamisasi makin mantap dengan adanya para mubalik yang disebut Datu Talur atau 3 Dato, yaitu Dato Ri Bandang atau Abdul Makmur atau Khatib Tunggal, Datu RI Patimang, Dato Selaimana atau Khatib Sulong, dan Dato RI Tiro Abdul Jawab alias Khalid Bungsu. Ketiganya bersaudara dan berasal dari Koto Tengah, Minangkabau. Para mubalik itulah yang mengislamkan Raja Luwu, yaitu Datu Laputewere Daeng Parabung dengan gelar Sultan Muhammad pada 1916 Ramadan 1013 Hijriah atau 4-5 Februari 1605 Masehi. Kemudian disusul oleh Raja Goa Talo, yaitu Karaleng Matowaja dari Talo yang bernama Malingkang Daeng Mayonri atau Karaleng Tolit, mengucapkan syahadat pada Jumat sore Jumadil Awal 1014 Hijriah atau 22 September 1605 Masehi dengan gelar Sultan Abdullah. Selanjutnya Karaleng Goa Ngarang Daeng Marabala mengucapkan syahadat pada Jumat 19 Rajab 1016 Hijriah atau 9 November 1607 Masehi. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Wawan Rahim. Materi selanjutnya yaitu perkembangan agama Islam di daerah Sulawesi Selatan mendapat tempat sebaik-baiknya, bahkan ajaran Sufisme Kawaltiah dari Syekh Yusuf Al-Makassar juga tersebut di kerajaan Goa dan kerajaan lainnya pada pertengahan abad ke-17. Karena banyaknya tantangan dari kaum bangsawan Goa, maka ia meninggalkan Sulawesi Selatan dan pergi ke Banten. Di Banten, ia terima oleh Sultan Agung Tirtayasa, bahkan dijadikan menantu dan diangkat sebagai muti ke kesultanan. Dalam sejarah kerajaan Goa perlu dicatat tentang sejarah perjuangan Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan kedaulatannya terhadap upaya penjajahan politik dan ekonomi kompeni atau Volks Belanda. Semula Volks tidak menaruh perhatian terhadap kerajaan Gua Talo yang telah mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan. Berita tentang pentingnya kerajaan Gua Talo didapat setelah kapal Portugis dirampas oleh Volks pada masa Gubernur Jenderal J.P. Quinn di dekat perairan Malaka. Di dalam kapal tersebut terdapat orang Makassar. Dari orang Makassar itulah ia mendapat berita tentang pentingnya pelabuhan Sumba Opoke sebagai pelabuhan transit, terutama untuk mendatangkan rempah-rempah dari Maluku. Pada 1634 Volks memblokir kerajaan Goa, tetapi tidak berhasil. Peristiwa perperangan dari waktu ke waktu terus berjalan dan baru berhenti antara 1637 sampai 1638.
sempat tercipta perjanjian damai namun tidak kekal karena pada 1638 terjadi perampokan kapal orang Bugis yang bermuatan kayu cendana dan muatannya dijual kepada orang Portugis. Perang di Sulawesi Selatan ini berhenti setelah terjadi perjanjian Banggaya pada 1667 yang sangat merugikan pihak Goa Talo. Baiklah, ini salah satu contoh gambar kerajaan Gua Talo. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Langsung saja kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that